APRI itu sejarahnya sedikit informasi lah, bukan sejarah ya. Informasi bahwa APRI ini sudah ada tahun 80-an dulu zamannya siapa itu dulu kapus di PT KMR. Jadi cikal bakalnya itu di PT KMR, namanya APRI Asosiasi Proteksi Radiasi. PT KMR itu yang terutama biasanya bikin jurnal gitu ya. Dan anggotanya sebetulnya semua kegiatan, nanti akan kita lihat juga di presentasi, semua yang kegiatannya terkait dengan keselamatan radiasi itu bisa menjadi anggota. Intinya begitu, termasuk PPR tentunya. Nah, saya tuh di tahun 2013-an nggak salah ya, ada semacam pemilihan, terus terpilih dengan wakilnya Pak Yus, hingga sekarang ya, Pak Dadong. Cuman ya itu memang APRI geliatnya mungkin tidak terlalu kelihatan ya, kegiatannya kurang, terus terang saja. Jadi tahun 2000 menjelang COVID lah 2019 kita coba menghidupkan kembali ya dengan melakukan registrasi ke Kemenhukam. Jadi kita register di sana sebagai ormas ya. Nah, ceritanya panjang tapi akhirnya namanya jadi Perkumpulan Ahli Proteksi Radiasi. Jadi ada kata ahlinya ini beda dengan yang tadinya Asosiasi Proteksi Radiasi. Cuman kita pertahankan singkatannya tuh APRI. Jadi kalau pendeknya dari Perkumpulan Ahli Proteksi Radiasi adalah APRI. Itu perkenalan singkat dari nama APRI itu sendiri. Nah, ini organisasinya ya. Perkumpulan Ahli Proteksi Indonesia APRI. Alhamdulillah Nuklindo Lab bersedia gitu ya, memberikan tempat di sana sebagai kantor, karena tanpa alamat begini kita tidak bisa mendaftarkan diri ke Kemenhukam. Jadi ini alamat dan email, ini badan hukumnya kalau mau ngecek. Nah, 2021 ternyata kita mulainya, udah 2 tahun ya. Pengurusnya seperti tadi, ketuanya saya dengan wakil ketua, waktu itu Pak Yus di Bapeten, saya di Batan waktu itu, 2013-an. Lalu sekretarisnya Pak Dadong Iskandar, masih aktif ya, Pak Yus juga masih aktif, sekarang di Batan Pak Yus, bukan Batan ya, BRIN. Bendaharanya Bu Ari Budianti, itu dulunya di PTLR. Lalu Dewan Pakar, di sini ada Pak Eri Hiswara, Profesor, lalu ada Pak As, Pak Gunawas, Pak Susilo, dan Pak Ashar itu Bapeten, dulu juga orang Batan ini. Itu pengurusnya. Lalu bidang-bidang kegiatan, kita bagi beberapa bidang ya. Ada yang informasi komunikasi, ini Adi Wijayanto, dulu PTLR ya. Lalu profesi dan kompetensi Bu Rini Rinda, saya lihat hadir hari ini. Kemudian seminar dan sertifikasi Pak Aris Hanyoto, ini mantan Pusdiklat juga, tapi sekarang di Bapeten. Peningkatan kerjasama Pak Praswat, orang Batan Indah ya. Lalu konsolidasi organisasi, ini Direktur Nuklindo nih, Pak Eko Pujadi, Direktur. Dia Direktur Nuklindo. Soalnya sekarang Nuklindo nggak salah ada 2, satu PT, satu lagi Nuklindo Lab gitu. Bedanya ada 2. Statusnya direktur lah. Oke, tujuan dari APRI tentunya kita ingin meningkatkan mutu proteksi radiasi dalam arti yang luas, lalu kerjasama ya, mereka-mereka yang berkecimpung dalam bidang proteksi radiasi, baik Indonesia maupun luar negeri. Nah, tentunya kita tidak hanya yang, pokoknya yang terkait dengan keselamatan, kita coba kerjasama, misalnya rumah sakit kalau ada asosiasi kedokteran nuklir, kalau memang ada hal yang bisa dikerjasamakan, kita lakukan juga kerjasama. Lalu membantu pemerintah dalam mengembangkan program bidang proteksi radiasi. Ini saya pernah presentasi di Bapeten untuk kerjasama gitu ya, bahkan
item-item apa yang akan kerjasamakan saya sampaikan juga, tapi ya tidak ada kelanjutannya sampai sekarang. Baik, fungsinya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan kemampuan para anggotanya. Jadi ini kualitas SDM tentunya ya di anggotanya. Lalu kerjasama dengan badan terkait, baik pemerintah maupun swasta, ini tadi sudah disebutkan. Menyebarluaskan pengetahuan melalui pelatihan dan media massa. Ini salah satunya majalah ya. Kemudian apa lagi? Misalnya acara-acara seminar ya. Oh, seminar yang nomor 4 malah. Lalu memberikan sumbangan pemikiran atau saran-saran kepada badan pemerintah, memperhatikan perjuangan kepentingan anggotanya. Ini salah satunya yang mencoba dimasukkan adalah bagaimana sebenarnya sudah jalan sih ya. Artinya kalau kita punya kartu anggota gitu, kita bisa dapatkan kredit point lah untuk fungsional. Lalu melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan. Ini salah satu yang lagi di concern dari para PPR di medis itu, mereka pengen dapat kayak kita di Batan TBN gitu kan. Nah, itu kelihatannya akan terrealisasi dengan update dari PP berapa 33 ya terkait keselamatan. Itu kelihatannya di sana akan ditampung di sana pemikiran itu. Oke. Program kerja. Ini sesuai dengan tadi fungsinya, peningkatan kompetensi, pengelolaan buletin, kerjasama kegiatan, pelayanan kalau ada. Jadi pelayanan ini misalnya semacam konsultasi, misalnya ada hal-hal yang perlu dibahas dari proteksi radiasi, itu akan kita lakukan. Lalu ini sebenarnya jangka panjang, saya juga nanti akan sebutkan rapat terakhir kami tentang masalah sertifikasi personel ini. Jadi selama ini kan Bapeten yang memberikan izin bekerja sekaligus memberikan sertifikatnya. Nah, harapannya APRI ini selain kerjasama dalam hal training ya, pelatihan PPR, juga mengeluarkan sertifikasi. Artinya tidak perlu lagi sertifikasi dari Bapeten. Bapeten cuma cukup bikin surat izin bekerja saja. Itu salah satu rencana, nanti akan saya lihatkan lagi. Pembuatan website ini sudah jadi, tapi ya maaf terlantar dalam artian tidak update ya, masih baru covernya saja. Ini juga nomor 2 ini sejak dahulu kala saya di Batan ini susah ini untuk membentuk jabatan fungsional proteksi radiasi. Sebenarnya peluangnya lumayan besar dalam artian sekarang tuh perizinan itu tidak per sumber ya. Misalnya kita punya alat atau sumber radioaktif 5 atau kita minta 5 izin. Sekarang enggak, dibikin, jadi misalnya 1 RSCM kasarnya, bikin 1 izin untuk 1 atap gitu kan. Banyak peralatan radiasi di sana. Nah, kalau yang mengkoordinirnya itu mestinya kan tidak seorang PPR yang fresh atau yang baru beberapa tahun. Dia perlu pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Nah, harapannya ada semacam jenjang lah, minimal 2 dalam hal profesi proteksi radiasi ini. Jadi mungkin istilahnya ahli proteksi radiasi atau apa. Ini salah satu impian kita selama ini. Nah, terus nomor 3, webinar, pelatihan, dan penyegaran. Ini 2 hal ini juga lagi diproses ya. Webinar kita, seingat saya baru sekali pernah masalah lensa mata gitu, kerjasama dengan Nuklindo Lab. Baik, ini keanggotaan. Syaratnya dia bisa PPR, bisa radiografer ya. Dia 3 ke atas, teknik atau IPA atau SH. Minimal terlibat proteksi radiasi 1 tahun. Pendaftaran sekian, uang iurannya sekian. Terima kasih. Saya akan menunjukkan juga
notensi ya rapat kami, rapat terakhir kami ya, yang ini perlu ditindaklanjuti semua, tapi sampai Ini sekarang aja Pak. Enggak ya. nih, maksudnya kan, maksudnya ini, ini biarin aja. Oke, ini tanggal 22 Februari rapatnya. Judul rapatnya rencana pembuatan NPWP dan NIB dan rencana kegiatan. Jadi ini NPWP NIB itu untuk keperluan kalau kita mau melakukan usaha ya. Yang hadir dalam Zoom ini ada 7 orang ya. Lalu rangkuman risalahnya saja saya bacakan. 1, menyetujui membuat nomor induk berusaha NIB untuk perkumpulan APRI dan NPWP. Di sini perlu dipilih yang namanya KLBI, ya, artinya bidang apa saya lupa istilah KLBI ini singkatannya. Tapi semacam sektor atau bidang-bidang yang akan kita ambil untuk didaftarkan gitu. Lalu PAPRI akan menghubungi notaris melakukan kegiatan ini. Selanjutnya nomor 2, menyetujui untuk berdiskusi dengan Bapeten mengenai APRI sebagai lembaga sertifikasi untuk PPN. Jadi tadi saya sudah singgung bahwa kita ingin menjadi LSP ya, lembaga sertifikasi personil. Jadi selanjutnya rapat menyetujui untuk menindaklanjuti pembuatan kerjasama dengan PT Nuklindo Lab perihal pelatihan PPR. Diskusi dengan pihak PT Nuklindo. Jadi secara singkat, APRI ini dengan Nuklindo Lab kerjasama untuk membuat pelatihan PPR. Ada beberapa PPR waktu itu saya nggak ingat semuanya, tapi ada medik, ada radiografi ya. Lalu kita dari segi keahlian atau kompetensi manusianya lah ya, yang dari APRI. Sedangkan Nuklindo Lab itu mereka, karena mereka sudah PT, relatif sudah lebih ke depan untuk melakukan ini, sehingga nanti walaupun nanti yang muncul benderanya adalah Nuklindo Lab yang kerjasama dengan PT APRI gitu. Jadi kira-kira begitu. Hampir semua kegiatan kita sudah penuhi, artinya sudah memasukkan ya apa namanya, kan dia modalnya online dengan apa ya, OSS dengan OSS kita sudah meregisterkan diri di situ. Saya belum tahu terakhir perkembangannya gimana. Salah satu persyaratannya tentunya yang mengganjal termasuk untuk saya adalah TOT, Pak. Jadi kita harus punya TOT gitu kan. Nah, TOT ini yang tua-tua kayak saya udah pada nggak tahu kemana gitu. Dulu pernah di Pusdiklat. Itu kurang lebih yang terkait dengan. Oh ya, saya juga akan singgung tentang penyegaran. Ini penyegaran sebetulnya kita pengen ambil juga ya, kalau bisa sih APRI gitu ya. Itu relatif lebih ringan ya infrastrukturnya dibandingkan yang pelatihan PPR sebetulnya. Cuma untuk bisa melakukan penyegaran, syarat dari Bapeten aturannya pernah menyelenggarakan pelatihan sekitar 3 kali gitu. Jadi kita tidak bisa meloncat langsung melakukan penyegaran gitu. Walaupun mungkin mau di lobby apakah Bapeten bersedia atau tidak itu kita tidak tahu. Tapi sejauh ini normatifnya aturannya begitu. Lalu ini beberapa usulan juga, kerjasama dengan Afismi Jateng. Ini karena Undip katanya mau membuat bidang peminatan kedokteran nuklir. Nah,
kalau ini jadi, maka kita bisa masuk atau membantu APRI di bagian silabus terkait keselamatannya. Jadi nanti akan ada kerjasama dengan AFISMI. Ini kita belum tindak lanjuti. Nggak kalah pentingnya ini nomor 3 ini sesuatu yang besar menurutnya. Kerjasama dengan perkumpulan kedokteran nuklir terkait rencana pembangunan banyak siklotron. Kalau salah 12 ya, dalam waktu dekat swasta ini, terutama mengenai pedoman asesmen keselamatan pekerja dan lingkungan. Jadi ada semacam ISO untuk asesmen keselamatan pekerja dan lingkungan ini. Jadi itu kita buat semacam guidance oleh pihak rumah sakit untuk mereka mengajukan perizinannya. Ini terkait dengan sertifikasi kerjasama dengan BSN. Oh, ini tidak hanya sertifikasi, ini juga. Jadi kalau dulu waktu ada Batan, BSN itu kerjasama dengan Batan membentuk Komtek ya, komisi teknis. Mungkin Bapak-bapak ada atau Ibu yang anggotanya. Di situ kita membuat guidance atau SNI terkait ketenaga nukliran. Saya pernah ikut di bagian pengukuran radiasi ya. Cuman itu setelah menjadi BRIN, kabarnya itu akan dihilangkan nanti sepenuhnya yang megang BSN. Tapi sampai sekarang saya belum pernah dengar lagi apa namanya kegiatannya. Jadi kita usul APRI kerjasama dengan BSN gitu ya. Kita bikin kontaknya gitu. Ini salah satu idenya. Ya saya rasa itu uraian singkat ya tentang APRI dan pengenalannya. Saya kembalikan ke Pak Alan. Terima kasih Pak Alan. Ini nutupnya gimana sih? Baik, terima kasih Pak Sahril atas pemaparan tentang pengenalan APRI dan rencana kerjanya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan dengan Pak Sahril terkait dengan APRI, kami persilahkan. Saya Pak dari Pak Anwar ini dari Pak Anwar, monggo silakan Pak Anwar ya. Gambar saya itu agak trouble. Ini sudah ya. Bagus Pak. Sudah ya. Baik, terima kasih Pak Sahril. Saya sangat apresiasi dengan informasi ini. Menurut pola pikir saya dulu bahwa PPR petugas proteksi radiasi dengan surat izin bekerja dari Bapeten itu dulunya kan diurus oleh lembaga sertifikasi personil ya LSP. Tapi khusus untuk PPR ini ternyata yang memberikan SIB kan Bapeten. Ya. Dan Bapeten itu mensertifikasi STN. Ternyata STN sudah mampu untuk mengadakan pelatihan, tetapi ujian PPR-nya tetap dikendalikan dari Bapeten. Nah, ke depannya ini saya sekarang sudah bukan lagi pegawai STTN atau Poltek Nuklir ya, tapi saya sekarang kan jadi ketua BGAC Jogja ini. Nah, kira-kira peran BGAC Jogja dalam hal kerjasama dengan APRI dan mengingat kondisi kebetulan Poltek masih ada, kalau dulu kan Pusdiklat ya. Dulu itu Pusdiklat yang menampung PPR untuk semua perusahaan-perusahaan. Tapi saya kira Pusdiklat sudah tidak ada, jadi ini peluang besar bagi Poltek. Cuma kalau Poltek Nuklir ini kan menangani mahasiswa yang mau lulus dari Poltek Nuklir. Nah, saya mau tanya informasi yang pertama. Ya. Setelah Pusdiklat tidak ada, kira-kira industri-industri yang
mengurus sertifikasi PPR itu kemana? Apakah ditangani oleh APRI atau lembaga lain, atau bayangan dari Pusdiklat yang zaman dulu, ya, atau ada peluang BGAC pusat untuk bersama dengan APRI dalam hal ini? Bagaimana menurut pendapat Pak Syahrir? Baik, Makasih Pak. Saya coba jawab yang saya tahu dulu, mungkin nggak sebanyak yang Bu Rini tahu. Nanti saya minta tolong Bu Rini untuk menambahkan. Pertama, memang Pusdiklat vakum saat ini dengan reorganisasi yang ada. Lalu akhirnya untuk pelatihan itu sendiri, beberapa swasta mulai membentuk lembaga pelatihannya, Pak. Kalau sertifikat kan masih dipegang sama Bapeten ya. Dan ya. Jadi saya lihat arahnya ke sana, sehingga memang ini kesempatan semua pihak gitu, termasuk Apronuki kemarin tuh ada 2 atau 3 sektor PPR sudah lolos gitu, tinggal mereka melakukan pelatihan. Lalu ada perusahaan swasta apa, saya lupa itu namanya, nanti mungkin Rini tahu. Ya, saya rasa ini peluang besar untuk daerah gitu, BGAC di sana misalnya kerjasama untuk melakukan ini. Di sana kan ada Bu ini BGAC juga, Bu Elizabeth Pak ya, dia orang proteksi radiasi. Ya, Bu Elizabeth sudah pensiun juga. Iya, BGAC juga dia kan. Iya, iya. Itu peluang-peluang itu. Memang yang kita sebenarnya pengen fokus di ininya Pak, ngambil sertifikasinya itu. Saya rasa Poltek juga bisa melakukan hal yang sama. Kita melakukan, tapi memang katanya sih dokumennya seabrek-abrek gitu untuk bisa melakukan sertifikasi. Dan sertifikasi ini saya rasa kita nggak perlu alat gitu kan. Jadi infrastrukturnya nggak seberat kalau kita melakukan pelatihan gitu. Jadi mungkin lebih meringankan kalau, tapi itu tadi dokumennya harus lengkap memang. Syaratnya banyak. Mungkin Bu Rini bisa bantu, Bu Rini, makasih. Ya Pak Syahrir, mungkin saya cuma menambahkan sedikit. Mungkin untuk yang sertifikasi itu kita butuh alat tapi sedikit Pak. Untuk kan di situ ada ujian lisannya, jadi kita butuh seperti personal dosimeter dan surveimeter untuk ujian lisannya. Kemudian untuk yang pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan sampai saat ini yang banyak adalah untuk PPR bidang medik 2. Itu udah banyak sekali Pak. Baru ada kemarin ini juga baru ada satu lagi lembaga pelatihan untuk yang medik, kalau nggak salah yang dari Lampung. Sedangkan untuk yang PPR industri itu masih belum ada banyak. Setahu saya yang sudah menyelenggarakan itu adalah PT Interji, dan sekarang baru saja Apronuki mendapat persetujuan dari Bapeten untuk pelatihan radiografi level 1 dan 2, dan untuk PPR industri tingkat 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk yang APRI kerjasama dengan Nuklindo Lab itu kita masih dalam proses. Sekian aja Pak tambahan dari saya. Terima kasih Bu Rini. Ya. Oke. Alan. Itu ada Pak Kahar mau berkomentar mungkin Pak. Monggo, udah ngacung-ngacung itu. Silakan Pak Kahar. Atau ini ada ininya nih, Assalamualaikum. Pihak swasta yang sudah menyelenggarakan pelatihan PPR industri PT Energi, cuman itu aja Pak dari. Oke. Interji ya. Interji. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan tentang kemungkinan kerjasama dengan BGAC, bagaimana Pak? Tentang ya.
Pak Falconi mau menyampaikan? Oh, ya, terima kasih. Saya hanya itu aja melanjutkan Pak Saril. Kami ini kan kebetulan pengurus kita lihat para kita ini kan besar lah, kapasitasnya juga tidak bisa karena itu seberapa jauh kemungkinan Maaf Pak, nggak jelas suaranya. Oh nggak kedengeran Pak. Halo, tes kedengeran Pak? Maskernya dibuka aja Pak Falconi. Nggak jelas suaranya. Oke, tes. Ya jelas. Nah, jelas. Oke. Ini Pak Saril dan Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya begini, saya melanjutkan apa yang disampaikan tadi Pak Alan. Kita ini kan kepengurusan baru berkaitan dengan teman-teman yang sudah pensiun. Namun teman-teman ini masih punya kapasitas lebih karena demikian dalam memanfaatkan keilmuannya. Nah, apakah ada opportunity untuk paling tidak kerjasama gitu dengan AP asosiasi APASI ya untuk itu. Nah, oleh karena itu mungkin nanti detailnya bisa kita bicara. Salah satunya adalah tadi mungkin berkaitan dengan bagaimana menyusun standar. Karena terus terang kami di BRIN ini kemarin juga melakukan penyusunan standar itu akhirnya berjalan, namun diberhentikan gitu. Nah, saya kira ini punya potensi dan saya dapat info beberapa teman-teman perusahaan itu banyak yang juga mau membantu gitu. Nah, tapi mereka memfasilitasi secara teknis itu mengalami keterbatasan. Nah, mungkin kalau ini bisa dijembatani dengan kerjasama ini dan juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti tadi mengenai sertifikasi atau kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi intinya adalah bagaimana kita memberdayakan kembali bapak-bapak kita ini yang masih punya potensi, paling tidak memanfaatkan keilmuannya. Itu aja Pak Saril dari saya dan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita bicarakan detail kira-kira apa yang bisa kita kerjasamakan. Karena sayang juga teman-teman ini masih punya potensi di dalam bagaimana memanfaatkan keilmuannya. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, bisa saya tanggapi langsung Pak Alan? Monggo silakan Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak Falconi. Jadi tadi saya sudah sampaikan beberapa item yang akan kita tindak lanjuti. Tentunya tidak semuanya itu orang-orang proteksi radiasi bisa lakukan gitu. Artinya ada beberapa keahlian yang diperlukan, misalnya masalah manajemen ya, itu harus dari kompetensinya di luar proteksi radiasi lah kita perlukan. Jadi nanti mudah-mudahan rapat APRI berikutnya kita bisa undang teman-teman dari PKAC untuk membahas hal-hal yang terkait tadi, misalnya sertifikasi dan lain-lainnya. Saya rasa dari saya itu nanti akan saya sampaikan ke teman-teman di grup APRI. Terima kasih Pak Saril. Terima kasih Pak Saril. Mungkin yang lain Bapak Ibu sekalian yang masih diskusikan. Saya Pak Alan. Monggo silakan Bu Nitis. Terima kasih Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini apa yang akan saya sampaikan kan sekedar informasi ya. Ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak siapa tadi sebelumnya nih? Pak Falconi. Pak Falconi ya. Memang Pak, standar itu asal mulanya itu adalah yang membuat asosiasi. Jadi perkumpulan. Kemudian kalau standar itu diadopsi oleh negara akan menjadi code. Seperti ASME itu juga asalnya dari asosiasi, Pak. Kemudian diadopsi ASME. Saya familiar dengan ASME Section 3 ya, tapi in general adalah ASME semua. Section 3 itu khusus untuk nuclear power plant. Itu memang asal muasalnya dari asosiasi itu. Orang-orang mekanik gitu ya, asosiasi gitu. Kemudian diadopsi oleh negara Amerika sendiri gitu. Jadi memang asosiasinya juga asosiasi dari Amerika karena menjadi ASME Code gitu.
Jadi Pak Syaril memang sebaiknya apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Falconi bisa ditindaklanjuti, artinya direncanakan gitu ya. Karena itu memang perlu itu standar itu. Begitu ya Bu Rena ya. Kalau kita sih bicara terkait dengan NDT, standar NDT. Kemudian kira-kira Pak, ya kita nggak tahu ya, cepat atau lambat Indonesia bangun PLTN. Kira-kira di mana perannya dari PAPRI ini Pak? Bisa berperan aktif di situ. Atau bisa memberikan sumbangsih lah kira-kira. Bisa dimasukkan satu program atau pemikiran gitu Pak ya, ke arah situ. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanggapin ya Pak Alan. Ya Pak, silakan. Ya, menarik yang terakhir ya. Yang udah-udah kalau silat pengalaman saya selama di Batan itu, peran proteksi itu boleh dibilang nggak di depan gitu. Jadi setelah ada satu apa gitu, nanti muncul tuh proteksi masuk. Jadi misalnya studi kelayakan gitu ya, mungkin di awalnya kita nggak masuk, tapi nanti ada item-item terkait proteksi radiasi, nah kita mulai masuk gitu. Jadi kalau bicara lebih ke depannya itu APRI mungkin dari segi ke masyarakat ya, artinya menyampaikan ke masyarakat bagaimana yang sebenarnya radiasi itu tidak menakutkan, yang kayak gitu. Paling edukasi ke publik lebih ke menurut saya, sehingga ketakutan berlebihan itu tidak terjadi. Itu tapi terus terang secara sistematik kita belum melakukan itu, Bu. Cuman gitu ya. Salah satunya yang dulu pernah saya usulkan di website kami itu, kita ada gitu masalah edukasi publik ini. Karena setelah Chernobyl, Fukushima, belum lagi ada pandemi, itu bejibun informasi-informasi ke publik kan terkait dengan radiasi, sehingga mudah aja kita tinggal ngumpulkan gitu ya, mungkin diterjemahkan nanti menjadi suatu paket yang spesifik untuk penduduk Indonesia lah gitu. Sebenarnya cara berpikirnya begitu, tapi memang kita belum melakukan itu. Kalau itu bisa dikerjakan bersama, cuman dananya dari mana gitu kalau kita mau melakukan itu jadi. Iya. Sayang sekali Pak, ya padahal begini Pak. Itu saya baca aja sih, baca gitu. Itu terkait dengan proteksi radiasi. Kalau saya dengan Bu Rena kan kebetulan waktu di PT RKN sekian puluh tahun itu kita belajar terkait dengan keandalan komponen untuk reaktor riset maupun reaktor daya ya, itu dimulai dari tahap desain ya. Ini kita kaitannya juga dengan manajemen penuaan komponen gitu. Itu ada suatu ya, dari buku-buku yang saya baca lah. Proteksi radiasi itu juga harus sudah dipertimbangkan pada tahap desain loh Pak. Ya. Jadi kita mempertimbangkan juga ya. Karena tahap desain itu kan ada juga nanti ada pre-service inspection ya dengan NDT, inspeksi komponen-komponen yang sudah difabrikasi. Itu di situ juga memperhitungkan proteksi radiasi, Pak. Jadi proteksi radiasi itu sebetulnya sudah harus diperhitungkan sejak tahap desain dari suatu reaktor, apakah reaktor daya ataupun reaktor riset gitu ya. Tapi detailnya seperti apa saya tidak mendalami ya, karena saya kan bukan proteksi radiasi, saya lebih banyak berbicara dari segi keandalan komponen gitu. Nah, seperti itu, Pak. Sehingga nanti ketika harus inspeksi segala, kita safe lah gitu. Kita nggak harus berpikir lagi, mengulang lagi gitu. Artinya, sudah ada proteksi radiasinya, sudah bisa tercover gitu. Ya. Itu Pak. Makasih. Salah satu bagian proteksi radiasi itu kan bagaimana meminimalisir radiasi yang diterima pekerja. Jadi dalam tahap desain, kita juga udah memikirkan bagaimana dekontaminasi itu mudah misalnya. Jadi udah dipikirkan lantainya harus dibuat seperti apa gitu. Itu salah satu contoh bagaimana proteksi radiasi masuk di desain. Ya. Atau lalu lintas orang gitu kan. Ya, betul. Diatur sedemikian, atau pipa-pipa itu dibentuk bagaimana terjadi pengurangan radiasi. Itu salah satu contohnya dalam desain. Kemudian barier-barier gitu. Nah, itu bisa kalau suatu saat ada punya reaktor riset lagi yang baru maupun reaktor daya itu bisa berperan di situ, Pak. Ya. PAPRI. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
Pak, siapa lagi mungkin yang ingin diskusi? Pak Jenny gimana Pak Jenny? Ada yang Halo. Ya, ini Pak Saril. Saya mau menanyakan ini, bagaimana mengenai ada pembicaraan dengan teman-teman yang di kawasan Batan Indah itu, kelihatannya para BGAC di Batan Indah itu juga akan mencoba memfasilitasi apa-apa kegiatan yang dibutuhkan ke depannya untuk kegiatan di APRI ini. Seberapa jauh Pak Zahrir? Ya itu tadi saya sempat singgung sedikit bahwasanya kita pernah mewacanakan, masih wacana ya, bahwasanya ada satu tempat di Batan Indah yang kita bisa gunakan untuk keperluan penyegaran. Cuma itu tadi bahwasanya kita belum sampai ke tahapan membahas ini dengan pihak Bapeten, apakah bisa kita loncat gitu ya, melakukan penyegaran langsung tanpa melalui registrasi untuk pelatihan PPR dulu gitu. Nah, itu belum kita jajaki sehingga karena belum ada kepastian itu bisa, jadi kita tidak melanjutkan melakukan kegiatan penyegaran itu tadi. Sebenarnya idenya sudah banyak, terutama dari Pak Bunawas ya, dia memang kompetensinya tinggi lah untuk hal-hal masalah karena pengalaman dia di lapangannya besar sekali. Cuman ide itu sampai sekarang ya mentoknya di situ. Mungkin kalau BGAC bisa membantu dalam segi bagaimana penyegaran itu bisa dilakukan tanpa melalui prosedur pelatihan PPR dulu gitu. Itu akan sangat, karena nanti investor yang mau bangun fasilitasnya juga perlu jaminan ya, artinya bahwa itu tuh akan terselenggara gitu kan. Kalau udah dibangun ternyata Bapeten menolak, repot. Saya rasa itu. Pagar alam terputus karena banjir. Bocor. Ya, itu sementara yang saya ketahui ya. Jadi perlu ada ini dengan Bapeten berarti ya, harus ada ini begitu, ya. Sekarang kan Pak Zainal yang mungkin tepat untuk diajak bicara. Jadi untuk bisa fasilitas ini tidak bisa langsung, harus ada PPR dulu gitu ya. Betul. Kalau aturannya begitu. Ya. Oke, terima kasih ini. Ya. Terima kasih Pak Jenny. Pak. Salah satunya kan ada pemikiran bahwasanya kalau kita bisa meyakinkan Bapeten dalam artian pentolan-pentolan proteksi radiasi ini ngumpul gitu ya, merubutin Bapeten bareng-bareng ke sana gitu kan. Masa nggak mau sih dia? Ada cara pemikiran yang kayak gitu lah. Tapi mungkin kita harus persiapkan juga dalam artian menyampaikan ke mereka sehingga mereka bisa yakin gitu, oh iya ini bakal bisa nih. Itu bagaimana strateginya mungkin perlu dipikirkan juga begitu. Oke, terima kasih Pak Sarif. Ada tanggapan lain? Bapak Ibu, silakan. Tambahan sedikit Pak Alan. Bangga, silakan Pak. Lulusan STN dulu ya, sekarang ya lulusan Poltek gitu. Itu setelah lulus dibekali dengan PPR. Di antara mereka ada yang kerja di lapas, karena lapas sekarang kan juga menggunakan alat X-ray untuk melihat barang-barang yang dibawa oleh pengunjung lapas itu ya. Nah, bisa dibayangkan kalau lapasnya banyak seluruh Indonesia, itu kan kebutuhan PPR, terutama PPR yang fresh, itu banyak. Nah, sekarang
ada juga lulusan STTN dulu yang kerja di luar negeri. Mereka menggunakan PPR juga di Malaysia. Nah, menunjukkan kalau PPR kita itu juga diakui di Malaysia, gitu. Di luar negeri lah ya. Nah, saya ingin tanya pada Pak Syahrir, apakah ada partner sejenis APRI yang ada di luar negeri? Kalau yang di Malaysia jelas mereka mengakui PPR kita ya. Tapi apakah yang di luar negeri itu ada organisasi profesi sejenis APRI gitu? Bagaimana Pak Syahrir? Oke, maaf nih gambarnya hilang di laptop saya. Tapi suara saya dengar ya? Ya, ada. Dengar Pak. Kelihatan. Pak Syahrir kelihatan kok. Oke. Jelas. Kok bisa hilang? Gini, saya terus terang memang ada ajakan gitu ya, Asosiasi Proteksi Radiasi Korea untuk bergabung dalam asosiasi yang internasional ya, IPRA, International IRPA, Radiation Protection Association. Cuman karena kita organisasinya belum kuat, belum established, dan itu ada iurannya, kita nggak bisa gitu. Tapi sebetulnya kalau memang diperlukan, saya bisa komunikasi lah sama ketua Korea itu. Nah, tadi pertanyaannya terkait dengan pengakuan di luar negeri itu ya. Ini saya kurang ngerti, tapi setahu saya ASEAN itu udah ada kerjasama, istilahnya apa ya Pak? Itu yang mengakui semua yang sertifikat dari sesama negara ASEAN gitu. Oh iya. MIPA apa sih? Ada kan itu. Nah artinya kalau kita mau bekerja, malah udah banyak ya beberapa orang PPR yang bekerja di Indonesia dari Malaysia yang saya tahu. Karena bahasanya sama, jadi mereka mudah gitu kan. Itu udah jalan, artinya kita nggak bisa nolak gitu Pak. Tapi itu yang saya tahu cuman Asia aja ya, kalau negara lain saya kurang tahu. Tapi nanti saya coba cari informasi tentang itu. Iya, baik, makasih Pak Syahrir. Ya. Makasih. Silakan Pak Ibu sekalian, ada tanggapan lain? Pak Koni udah cukup? Minum dulu. Pak Mas Rizal, silakan Pak Mas Rizal kalau ya Pak Syahrir. Ya. Mungkin saya presentasiin Bapak ya. Pengalaman APRI ini kan sudah dibentuk semenjak tahun berapa? 2013 berapa tadi disebut? Oh, saya terpilihnya 2013-an ya. Oh, Bapak yang terpilih. Nah, sebelumnya sudah dibentuk, sudah cukup lama ya. Saya ingin tahu selama ada Batan sebelum ada BRIN, kan kursus penyegaran atau pelatihan proteksi radiasi dilakukan oleh Pusdiklat. Apa peran APRI waktu itu? Apakah kegiatan APRI itu waktu itu apa sebelum ada BRIN ini? Terima kasih, Pak. Ya, itu tadi nggak banyak Pak kegiatan kami terus terang. Jadi salah satunya pernah membuat jurnal, buletin, terus itu sekali terbit aja. Terus kita juga kegiatan berikutnya melakukan webinar 2 kali nggak salah atau 3 kali. Lalu kami juga waktu ada kontaminasi di Batan Indah memberikan semacam usulan atau saran kepada pihak Batan dan Bapeten tentang kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan. Itu salah satu contohnya yang saya ingat yang pernah dilakukan. Nggak banyak sih sebetulnya. Makanya kita ingin lebih banyak lagi kegiatan di APRI ini. Ya, baik. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan
kedepannya lebih berperan, banyak perannya APRI. Amin. Ya. Terima kasih Pak Alan. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin mumpung masih ada waktu untuk berdiskusi. Baru jam 10.38, ini dijadwalkan sampai jam pukul 11. Mohon maaf, ini hanya info saja mungkin untuk Pak Anwar ya. Saya termasuk mengapresiasi ataupun saya senang gitu ya dengan adik-adik dari lulusan STTN itu lulusan dari STTN ini loh. Alumni STTN lah, Jogja itu. Saya pernah ditugasi, tapi sekian tahun yang lalu ya, setelah saya pensiun, saya ditugasi oleh Kantor Akreditasi Nasional, Komite Akreditasi Nasional dari BSN, saya untuk melakukan surveillance ke beberapa perusahaan inspeksi gitu. Itu baik orang proteksi radiasinya maupun orang NDT-nya, personelnya itu ada beberapa orang ini saya temui itu alumni STTN semua loh. Banyak itu saya di Surabaya, apalagi di Pulau Batam pernah sekali, kemudian di daerah Kalimantan tuh itu saya ketemunya juga sama adik-adik dari STTN, jadi satu merasa aduh ini temanku sendiri gitu. Betul Pak, mereka dari Jogja, bahkan ada yang suami istri itu satu orang Jakarta, satu dari Jogja, satu dari Surabaya. Mereka ketemu waktu zaman kuliah terus nikah, kok kebetulan kerja bareng, ketemu di Pulau Batam sama saya. Gitu. Iya, jadi saya bangga betul dengan adik-adik dari STTN ini ya. Jadi mereka ketika sebelum lulus mungkin ya ada pembekalan proses radiasi, kemudian ada juga yang radiografi. Itu kebanyakan dari radiografinya NDT-nya. Salut saya Pak Anwar. Itu aja saya sampaikan. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Saya boleh nyambung dikit ya. Jadi saya juga bayangkan bahwasannya Pak Poltek ini bisa menghasilkan engineer-engineer yang bisa bekerja di luar negeri, Pak. Karena kan PLTN kan lagi banyak negara Timur Tengah, Bangladesh juga. Kalau mungkin tenaga kita bisa bekerja di sana, kan nantinya kan punya pengalaman PLTN, pulangnya bisa dipakai lagi. Nah gitu-gitu mungkin bagus. Tapi itu mungkin ada standarnya itu yang internasional ya, sehingga bisa bekerja di luar negeri. Iya. Ada tanggapan lain? Silakan. Ayo Bu Sinta tuh, ayo. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya aja Pak Sahrir. Kira-kira tahu nggak kalau setelah nggak ada Pusdiklat kan penyelenggaraan PPR mungkin dilaksanakan oleh instansi lain. Kalau kita mau mendaftar PPR sekarang pelaksananya siapa ya kira-kira? Pelaksana itu tadi salah satunya yang sudah jalan itu Interji. Apronuki juga baru dapat persetujuan Bu untuk PPR radiografi industri. Jadi sekarang kalau misalnya kita mau daftar ke Interji itu ya? Ya, datanya begitu. Oke. Soalnya masih ada yang tanya-tanya juga, tapi saya kurang tahu, baru dapat informasi ini. Terima kasih banyak informasinya. Kemarin juga waktu konsultasi publik itu ada yang nge-zoom menanyakan hal yang sama. Jadi untuk radiografi industri mereka udah pada expire ya ininya izinnya, pengen memperpanjang. Saya lempar aja ke Pak Besar, mungkin dia nanti bisa menindaklanjuti karena mereka udah dapat lisensinya dari Bapeten. Mungkin habis Lebaran kita udah jalan Pak apronukinya untuk radiografi. Ya. Oke. Itu aja mungkin yang mau ditanyakan. Ya. Maklum sudah out of sight. Update istilahnya Bu, kurang update. Akhirnya gini, ujung-ujungnya kurang bergaul.
Kurang kopdar. Kopdar. Makanya difasilitasi dengan sekarang ini pertemuan dengan Pak Saril ini. Iya, memang kok. Memang. Monggo silakan Bapak Ibu yang ingin masih diskusi. Oke. Gimana nih? Kok sepi-sepi aja? Udah kayaknya Pak Alan. Sudah. Baik, sekarang acara bebas saja, silakan untuk bersapa gitu ya sesama anggota. Bertegur sapa. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sahril yang telah memberikan ilmunya dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama antara BGAC dengan APRI selanjutnya ya. Halo. Halo. Ya, halo. Silakan Pak Soberi. Halo. Ya. Halo Pak Soberi. Pak Soberi mau ya, terima. Silakan. Ya kita ngobrol-ngobrol aja Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah Pusdiklat nggak ada, PPR benar-benar untuk ini sudah saya lihat benar-benar mati ya. Selama ini PPR pada waktu masih ada Pusdiklat berjalan dengan lancar ya Pak. Ya. Ya. Tapi ya ini ada tapinya Pak. Kualitas daripada buku panduan, buku ajar itu yang saya lihat itu salah Pak. Bertahun-tahun itu salah. Tapi tidak diperhatikan tentang masalah buku yang salah Bapak. Saya amati dari tahun 2010 sampai sekarang itu tidak diperhatikan tentang buku yang salah yang telah dibagikan di perusahaan-perusahaan dan di rumah sakit. Ini penting Pak. Permasalahan apa? Ilmu yang disampaikan ke perusahaan atau rumah sakit salah, berarti yang diterima itu ilmu yang salah Pak. Terutama di bahan ajar Pak. Baik bahan ajar dalam bentuk tayangan, bahan ajar dalam bentuk diktat, walaupun bahan ajar dalam bentuk dalam buku Pak. Itu salah. Terutama di faktor gamma Pak. Faktor gamma itu salah fatal Bapak Ibu. Bertahun-tahun. Yaitu faktor gamma sangat penting untuk menentukan penerimaan dosis radiasi terhadap tubuh manusia dan masyarakat. Faktor gamma sangat menentukan untuk jarak antara pengguna, antara pekerja dengan sumber radiasi, antara masyarakat dengan radiasi. Ini Pak, tidak diperhatikan. Apalagi faktor gamma Pak. Ukuran mili sama dengan mikro. Di faktor gamma yang salah itu Pak. Jadi berarti nilai NBD itu salah fatal. NBD yang diperkenakan oleh peraturan pemerintah itu 20 milisevert per tahun, untuk masyarakat 1 milisevert per tahun, karena menggunakan nilai mili disamakan dengan nilai mikro, berarti kelipatannya 1000 kali. Untuk masyarakat itu 1000 kali, untuk pekerja adalah 20.000 milisevert per tahun. Jadi ini melanggar peraturan pemerintah Bapak Ibu. Selama ini tidak diperhatikan terutama oleh masyarakat yang berkecimpung dalam hal radiasi Pak. Mohon tanggapan dari Bapak Sahril sebagai Ketua APRI Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soberi atas masukannya. Karena ini penting ya. Ya saya rasa ini salah ketik. Seringkali itu terjadi bahwasanya mikro sama mili. Tapi biasanya yang susah tuh nulis mikro ya, karena huruf Yunani. Biasanya ini bukan salah ketik, karena di Pusdiklat itu tiap tahun ada pembakuan diktat. Tiap tahun ada pembakuan diktat. Dan saya pernah sampaikan di seminar diklat TOT pembimbing. Dan juga saya sampaikan kepada atasannya
Dan juga saya sampaikan di Bapeten di sana, dan juga sama Apronukri pada waktu rapat di pinjam ruangan di Pantanas, Wantanas, Pak. Tapi sampai sekarang itu buku belum ditarik dari peredarannya, Pak. Kalau buku belum ditarik dari peredarannya, maka bagaimana ya untuk anak cucu kita ya? Apakah kita membiarkan buku yang salah itu, Pak? Terima kasih, Bapak. Baik. Pak Sahril, mungkin saya bisa memberi penjelasan sedikit. Bu Rini ya dari Pusdiklat. Ya, Pak, saya mau ini aja konfirmasi bahwa memang waktu itu Pak Soberi sudah melaporkan ke Bapeten mengenai hal ini ya Pak ya, Pak Soberi ya. Kemudian Bapeten juga sudah datang karena kan mereka setiap tahun akan melakukan surveillance ke lembaga pelatihan. Nah, pada saat saya masih kerja, saya lupa tahun berapa, itu Bapeten sudah konfirmasi ke kami mengenai laporan yang sudah diberikan oleh Pak Soberi. Dan itu sudah kami jelaskan permasalahannya kepada Bapeten, Pak. Jadi sudah clear jadi saya pikir juga sampai sekarang sudah clear, Pak, masalah itu. Makasih hanya berarti minta Bu Rini minta maaf. Berarti kesalahannya itu di Bapeten ya, nggak mau menarik buku yang salah yang menyebar di seluruh rumah sakit di Indonesia ya. Berarti Bapeten yang salah. Sebenarnya berarti itu bukan salah Pak Soberi, kan kami sudah konfirmasi juga dengan Bapeten dan Bapeten ternyata juga tidak menyalahkan kami karena kami juga mengambil acuannya itu dari IAE apa satuan itu mengenai satuan faktor gamma ronsen Curie per meter persegi kalau nggak salah ya Pak ya. Yang meter persegi itu yang Pak Soberi anggap sebagai meter kuadrat itu ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ini kesalahannya bukan hanya itu aja. Nilai kali diganti negatif. Kan satuan daripada faktor gamma adalah mikrosievert kali meter kuadrat dibagi jam kali megabecquerel. Tapi itu dirubah. Mikrosievert negatif meter kuadrat dibagi jam dikurangi megabecquerel. Itu salah fatal. Kalau ini ditetapkan untuk mengukur jarak, itu tidak bisa terselesaikan. Tidak bisa. Walaupun itu dibantu dengan konjugat itu nggak bisa. Itu tidak bisa terselesaikan. Karena itu faktor gammanya itu salah. Itu. Iya, mungkin mungkin nanti kalau kita ketemu mungkin bisa saya jelaskan lagi ya Pak. Karena kan kita acuannya juga IAE Pak. Jadi kita juga mungkin nanti bisa saya jelaskan. Oke, acuan IAE coba cek di IAE apakah itu ada perkalian diganti negatif nggak? Coba cek di IAE. Ya, jangan sembarangan lah membuat suatu ilmu yang salah ke masyarakat, Pak. Nanti masyarakat yang menerima ilmu salah itu. Mohon diperhatikan dan nanti akan saya telepon ke Bapeten, apakah buku itu sudah ditarik atau belum dari peredarannya. Itu fatal, itu kesalahan fatal. Karena tidak memperhatikan kaidah matematik, Pak. Bu. Iya betul Pak. Jadi itu dalam suatu perhitungan tidak maaf Pak Soberi. Nanti mungkin Bapak bisa konfirmasi dengan Bapeten lagi. Kebetulan yang beberapa tahun yang lalu itu yang surveillance ke Bapeten mengenai temuan yang dari Bapak ajukan itu kita bicaranya dengan Ibu Rini. Bu Rini Suryanti kalau nggak salah ya. Ya nanti Bapak silakan hubungi saja sama Bu Rini ya Pak ya. Makasih. Itu saja masih ada lagi penjelasan dari bukan hanya itu kesalahan. Bukan itu aja yang kesalahan. Masih ada lagi suatu satuan lama masih dimunculkan, ditayangan, dibagikan ke industri, terutama faktor gammanya itu salah dan mengakibatkan rumus ditelusurinya lah rumusnya kebalik. Jadi aktivitas sebagai pembagi kan lucu itu. Oke. Wah, fatal itu. Bagaimana Pak Sahril? Ya, saya rasa. Halo? Masukan yang bagus Pak Sahril untuk apa? Ini Pak bertahun-tahun ini. Jadi buku yang diterima di rumah sakit itu salah. Itu bertahun-tahun. Faktor gammanya. Faktor gamma sangat menentukan untuk penerimaan dosis radiasi terhadap manusia. Ini. Mohon Bapak tanggapan Pak Sahril, silakan Pak. Saya juga baru dengar ada kejadian semacam
Saya pikir itu cuma hal-hal salah ketik saja. Ternyata Bukan salah ketik, bukan. ya, Itu karena ada makanya, pembaruan tiap tahun, Pak. Iya. yang cara paling mudah ya membandingkan dengan yang sudah ada, yang ya, dari dengan buku yang udah ada, tinggal DIA itu. angkanya nggak Di DIA nggak ada. Dan saya membandingkan dari buku-buku yang lalu itu tidak ada yang namanya kali diganti negatif atau milit disamakan dengan mikro. Dan saya juga belajar proteksi dari tahun 1985, terus ikut expert Wamongkat tentang TOT radiografi. Itu nggak ada, Bapak Ibu. Masalah gamma itu hal yang negatif. Hal yang apa namanya? Yang udah standar lama lah gitu. Malah aslinya itu kalau kita lihat bukunya Herman Semper masih dalam ronsen per Curie gitu kan. Itu satu lama, gitu. satu lama. Iya kan? Seperti hal yang udah baku lama nggak mungkin salah gitu. Tapi kalau sampai kejadian ini saya kaget juga. Memang perlu diperbaiki. Parah Pak, parah Pak. Itu satuan mikro itu disamakan satuan mili. Itu fatal Pak. Kalau kita belajar matematik Pak, dari tingkat TK sampai perguruan tinggi berapa tahun? Berapa tahun? Kenapa nggak menggunakan kaidah matematik yang benar Pak dalam perhitungan? Oke Pak. Ya, mungkin nanti bisa saya kirimkan ke Pak Sahrir ya. Kita kirimkan ke APRI mengenai yang tadi dipermasalahkan Pak Sobiri ya, Pak Sobiri ya. Bagus. Ya nanti supaya lebih ada penjelasan lagi dari APRI. Buat feedback kita ke depannya, Bu. Ya, ke depannya, ya. Kami juga ada WA grup APRI ya. Mungkin hal-hal semacam ini kan bisa disebarkan sehingga pihak rumah sakit juga akan dapat informasi tentang ini. Pak Sobiri, saya masukkan grup APRI ya. Silakan Pak. Jangan. Silakan. Jangan yang boleh, jangan yang nggak apa-apa Pak, jangan. Ya. Iya, nggak apa-apa. Okay. Yang permasalahan ini Bapak, buku kenapa nggak ditarik di peredaran Pak? Itu. Kalau buku nggak ditarik berarti itu kan masih dibaca-baca oleh pekerja rumah sakit atau teman-teman dari situ membaca di perpustakaan. Kenapa nggak ditarik? Iya. Oke Pak, silakan Pak Sari. Oke, terima kasih. Baik Pak Sobari, itu masukan bagus ya. Nanti mungkin juga seperti tadi disampaikan Bu Rini, mungkin Pak Sobari bisa menghubungi Bapak Ten juga gitu selain ke Pak Apri gitu. Untuk segera memohon untuk ditarik ya kalau itu memang itu. Iya, betul Pak. Ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Sari. Sama-sama. Iya. Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 10.56. Mungkin apa cukup sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Dan Pak Anwar, gimana untuk tarkib Ramadan? Udah siap? Tanggal berapa Pak? Siap. Mau kapan? Maunya beberapa hari menjelang Ramadan ya Pak ya. Nanti kita jadwalkan ya Pak. Iya. Baik. Baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih sebelumnya Pak Anwar. Juga ini sebagai informasi dari Pak Falconi bahwa Pak Awaludin, Pak Rohadi Awaludin katanya insya Allah pertemuan dengan ORTN, BGAC dengan ORTN itu sementara dijadwalkan hari Kamis depan ya Pak Falconi ya, di Pasar Jumat gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti tapi ini baru informasi sementara. Mungkin juga nanti Pak Mas Rizal nanti kita susun waktunya dan juga acaranya pertemuan BGAC dengan Kepala ORTN ya, tindak lanjut dari rapat kemarin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Sahrir yang telah memberikan ilmunya tentang APRI ya. Dan akhirnya kita tutup pertemuan silaturahim ini dengan membacakan surat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya mungkin menjelang menjelang Ramadan ya, diisi dengan ceramah Ramadan atau tarkib Ramadan oleh Pak Dr. Anwar Budianto. Baik Ibu, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.